Ulang ini mungkin akan sama dengan yang kita dengar oleh Ustaz Riza berkaitan dengan siasat syariah ya. Oleh karena itu sebenarnya dalam memahami sebuah masalah, terutama masalah hisab ruqyah ini, ada 4 hal saya rasa yang harus benar-benar dipahami terlebih dahulu sebelum kita menjustifikasi sebuah kebenaran atau kesalahan. Yang pertama, hubungan dengan fenomena astronomisnya itu seperti apa? Karena tidak semua orang ya yang kemudian dari NU, dari Persis, dari Depak dan dari Muhammadiyah itu semuanya benar-benar paham proses terjadinya awal bulan Komariah. Kadang-kadang ya orang-orang yang dari Depak pun tidak tahu bahwa bulan itu berada di atas ufuk itu cuma beberapa menit saja. Kadang-kadang cuma 5 menit atau 6 menit setelah matahari tenggelam. Setelah 6 menit matahari tenggelam misalnya jam 6.00, 5 menit sesudahnya bulan itu sudah di atas, sudah tidak ada di atas ufuk karena sudah tenggelam, ikut tenggelam bersama matahari gitu. Nah mereka ada yang menunggu sampai jam 7 malam, yang ngapain? Karena sudah tidak ada bulannya gitu, bulan sudah di bawah gitu kan. Karena nggak tahu, mereka kira di tanggal 29 malam tahun baru itu bulan tuh semalaman akan ada. Enggak, karena yang seperti saya contohkan ini ya, ketika ya misalnya di sini ya maghrib ini sudah bulan baru ya, ini matahari tenggelam atau sorenya lah, sore ketika matahari mau tenggelam ini lihat contohnya ini masih sore hari ya, ketika ya asar lah di sini. Ini kan matahari bergerak cepat banget, matahari bergerak ini ya, matahari bergerak kemudian terbit, kemudian siang atau mau tenggelam. Bulan kan ketika matahari tenggelam, bulan memang kelihatan di ufuk kita, tetapi setelah beberapa saat kemudian kita berputar, itu kan bulan juga akan ikut tenggelam bersama matahari. Kemudian pagi lagi bulan baru kelihatan lagi, kemudian matahari tenggelam, bulan kelihatan, berapa jam lagi tenggelam lagi, kan seperti itu. Jadi ada yang nggak paham, mereka mengira jadi tunggu lagi lah, bentar lagi siapa tahu kelihatan ya. Justru sedetik setelah matahari tenggelam itu saat yang paling tepat untuk ruqyah. Kalau semakin lama bulan semakin turun otomatis asap tebal, ada gangguan pencahayaan, kemudian gangguan intinya pencahayaan, kemudian atmosfer kita, kemudian banyak asap-asap, kemudian debu, asap mobil, kemudian asap pabrik dan lain-lain. Atmosfer itu sangat mempengaruhi keterlihatan bulan. Belum lagi kedekatan bulan dengan ufuk itu semakin menyusahkan untuk terlihat. Seperti saya lihat tadi di slideshow ini bulan sudah tinggi nih ketika tanggal 31 2011 ini sudah tinggi di atas ufuk, sudah sekitar 3 derajat, tetapi tidak terlihat karena masih sangat terang. Nih di sini bulannya ini gimana kelihatan? Nah itu. Nah makanya yang pertama harus dipahami fenomena astronomis. Bagaimana proses terjadinya awal bulan Komariah itu yang benar itu seperti apa? Soalnya ya sebuah laporan ruqyah itu juga kadang-kadang berbeda. Dalam satu sore, misalnya tanggal 29 Ramadan, sore hari ketika matahari tenggelam, itu banyak kasus seperti tahun di Cakung itu tahun 2011, kemudian ada tahun 2008 juga sering terjadi. Kemudian di Mesir juga saya sering ikut dengan lajnah falakiyahnya sana, ikut meruqyah, sering mengalami salah persepsi. Tiga-tiganya mengaku melihat, tapi kan beritanya yang satu melihat di sana, yang satu melihat di sana, yang satu melihat di sana. Itu kan mustahil semuanya benar, gitu loh. Makanya yang pertama yang harus benar-benar dipahami adalah fenomena astronomis. Yang kedua dari segi dalilnya, karena penggunaan dalil itu sangat mempengaruhi paradigma dalam menentukan awal bulan, ijtihadnya, gitu loh. Yang pertama, paradigma pengambilan hukum. Ada yang tidak mengambil hadis tertentu dan ada yang mengambil hadis tertentu. Kayak hadisnya Ibnu Umar yang la tasumu hatta tarawul hilal wa la taftiru hatta tarawul hilal fa inhuma alaikum faqdulullah. Itu faqdulullahnya itu kan menunjukkan estimasikanlah, artinya
tidak terlihat oleh mata kamu, maka estimasikanlah atau kadarkanlah atau kira-kirakanlah menggunakan ilmu pengetahuan bukan seperti itu. Itu tidak banyak dipakai oleh kalangan yang menggunakan ruqyah. Mereka lebih memilih dengan hadis yang fakmilul iddata sya'bana sanasina yauman. Kalau tidak terlihat ya sudah, sempurnakanlah besoknya, lusanya kita berpuasa atau Idul Fitri. Otomatis kan pemilihan dalil ini menjadi penting. Oleh karena itu wajib dilalah, kemudian istidlal, kemudian bagaimana usul fikihnya, secara syar'inya bagaimana dipahami antara Quran, Sunnah, kemudian menggabungkan hadis-hadis yang ada, kemudian ada ilatul hukmi atau tidak. Bahwa penggunaan ruqyah pada saat itu bukan karena semata-mata ruqyah itu, tapi karena memang pada saat itu hanya ruqyah yang bisa untuk dijadikan alat untuk mengetahui bahwa hilal itu sudah di atas ufuk apa belum. Kalau sekarang sudah menggunakan cara lain yang bisa mengetahui bahwa hilal sudah di atas ufuk, otomatis hilal sudah bulan baru, otomatis kita boleh menggunakan cara lain kan seperti itu. Buktinya apa? Buktinya Nabi bersabda, "Inna nahnu ummatun ummatun la naktub wa la naqsud asyhadu hakada wa hakada." Kita itu umat yang ummi, tidak menulis dan tidak menghitung. Udah pokoknya bulan Qamariyah itu kalau enggak 29 nya 30. Hakada wa hakada. Dia mengatakan seperti itu Rasulullah. Oleh karena itu dengan cara yang paling mudah yang bisa dicapai oleh akal manusia pada saat itu. Ya kan? Nah, kemudian yang ketiga adalah masalah siasah syariah. Jadi ada 4 hal yang harus benar-benar dipahami sebelum menjustifikasi ini benar atau salah. Yang pertama sisi astronominya, yang kedua dari sisi dalilnya, yang ketiga dari sisi siasah syariah. Siasah syariah itu artinya apakah ini merupakan hal yang wajib untuk diikuti oleh umat Islam, mengikuti pematuh ulil amri, ataukah ini masalah ijtihadiyah yang bisa kemudian dilakukan oleh masing-masing, sebagaimana sholat tarawih ada yang 23, ada yang 29, tidak, ada yang 11 tidak, kemudian kita harus ikut pemerintah, kan seperti itu. Ataukah ini masalah yang memang sudah seharusnya ulil amri yang menentukan dan umat Islam tidak boleh ada yang berbeda, seperti itu. Itu kan masalah yang panjang. Apa definisi ulil amri kemudian? Apakah ulil amri itu presiden ataukah khilafah? Karena sekarang sudah tidak ada khalifah, maka tidak ada ulil amri. Ataukah ulil amri buat itu yang penting seorang pemimpin lah. Pemimpin dalam hal apa? Kita lihat dari segi bahasa saja lah. Ulu itu kan yang memiliki, amri kan perkara, ya, yang menguasai sebuah perkara. Ulil amri kita siapa? Yang amrunya apa dulu? Perkaranya apa dulu? Kalau perkara agama ya kita taat sama orang yang tahu agama, gitu kan? Ulil amrinya urusan agama ya orang agama. Kalau ulil amrinya masalah politik ya orang politik. Ulil amrinya ekonomi ya ekonomi. Ulil amrinya perdagangan ya kita tanya saya mau yang ahli perdagangan. Ulil amrinya astronomi ya tanya sama astronomi. Nah, ulil amrinya agama, apakah kemudian pemerintah kita bisa sebut sebagai ulil amrinya agama? Orang yang paling mengetahui agama yang harus kita ikuti. Kemudian kriteria ulil amri itu seperti apa? Syarat-syaratnya banyak sekali. Nah, itu yang harus dibahas dengan detail, siasah syariahnya seperti apa. Apakah kemudian ketika sudah ditetapkan bahwa pemerintah kita adalah pemerintah yang sah, kemudian kita wajib mengikutinya. Dalam hal apa saja kita wajib mengikutinya? Dalam pasal-pasal hukum tidak jelas. Tapi dalam hal agama, apakah kita harus bermadhab yang sama dengan madhab pemerintah? Kan itu yang kemudian bisa dipertanyakan. Kemudian yang keempat adalah masalah matla. Matla ini sekaligus kita menyentuh yang ditanyakan oleh Ustaz Riza. Apakah di negeri lain, di Mekah dan negara-negara lain itu seperti apa metode penentuan awal Qamariyah? Matla itu adalah satu batas wilayah di mana kita harus menentukan dia ikut bersama puasanya kita atau tidak, seperti itu. Makanya Profesor Dr. Samsul Anwar itu sangat giat sekali dan benar-benar memperjuangkan apa yang dinamakan sebagai kalender unifikasi Islam. Jadi kalender internasional umat Islam di seluruh dunia yang harus sama, mempunyai hal yang sama dan tidak boleh ada perbedaan lagi, itu sedang disusun oleh Profesor Dr. Samsul Anwar bersama ulama-ulama lain dari seluruh dunia, dan itu sudah dilakukan muktamar selama beberapa kali. Di Maroko pernah, terakhir dilakukan di Maroko dan Pak Samsul termasuk isi
diskusi di sana, kemudian pakar dari Mesir sudah akan ikut muktamar itu membahas mengenai kalender penyatuan umat Islam di seluruh dunia, karena sampai sekarang kalau umat Islam tidak mempunyai kalender, kita akan tertinggal jauh dari peradaban yang lain yang sudah mempunyai kalender yang tetap, pasti, dan tidak menimbulkan perselisihan. Selama kalender internasional itu belum bisa benar-benar disepakati, ya selamanya kita akan berbeda dengan negara lain, dengan wilayah lain, bahkan dengan antar satu negara seperti itu. Makanya yang diperjuangkan adalah kalender unifikasi. Kalau di apa namanya di Mekah, tadi disediakan di Mekah Al-Karamah, udah di Mesir ya. Kalau di Mesir sendiri Darul Ifta Al-Mesriyah itu secara retorik tetap menggunakan ruqyah. Artinya ruqyah tetap dilaksanakan, baik bulan itu negatif atau positif. Positif artinya sudah di atas ufuk, artinya sudah masuk bulan baru, ataupun negatif di bawah ufuk, gitu loh. Tetapi tetap melakukan proses ruqyah, tetap dilakukan. Kemudian apa namanya penentuannya tetap ada sidang isbat, tetapi yang menjadi penentu tetap ilmu falak atau astronomi. Jadi seringkali dikatakan bahwa bulan pada sore hari ini tidak terlihat, tetapi bulan sudah di atas ufuk dan sudah memasuki bulan baru, hanya saja tidak terlihat oleh mata karena terhalang oleh debu dan lain-lain. Oleh karena itu kita besok tetap puasa. Seperti itu pengumuman yang dimuatkan oleh Mufti Jumhuriyah Mesri Al-Alawiyah di Mesir dan Ifta itu. Kemudian ya mereka ingin mengatakan bahwa kita ingin mengakomodir keduanya, artinya ruqyah kita pakai, hisab juga kita pakai, artinya hisab juga dipakai untuk menentukan, tetapi ruqyah juga tetap dilakukan untuk menghidupkan surah Nabi. Mereka berpandangan seperti itu. Kemudian matlak tadi ya, ketika Saudi sudah melihat hilal kita harus ikut? Ataukah ketika Malaysia sudah, kan kita satu zona dengan Malaysia tuh, kenapa zona sudah melihat hilal kita nggak bisa ikut kan? Atau seperti apa sebenarnya lah? Proses pengenalan matlak itu memang panjang dan harus diselesaikan juga. Makanya kita harus ada 4 hal yang paling nggak yang harus kita kuasai dan kita bahas secara tuntas mengenai fenomena penentuan bulan Ramadan ini. Dan saya rasa di pedoman hisab Muhammadiyah itu sudah ada. Kemudian di sini buku yang kemarin dibagikan pada acara penetapan hisab Basarah Sehan dan sosialisasi Al Maria ini, ada buku berjudul Argumentasi Hisab Muhammadiyah. Saya rasa di sini sudah lengkap dipaparkan dari segi syar'inya, kemudian dari segi astronominya. Saya rasa teman-teman kalau bisa memfotokopi ini dan membacanya supaya ketika ditanya orang dan lain-lain bisa meyakinkan diri sendiri dan orang lain tentang bagaimana sih argumentasi hisab Muhammadiyah. Kemudian juga ada maklumat tentang hisab Muhammadiyah. Sudah lengkap di sini sebenarnya. Nah, matlak itu juga problematis karena sebenarnya kita satu matlak nggak sih dengan yang lain. Makanya muncul 2 pendapat. Yang pertama ikhtilaful matolik, yang kedua istimewa al-matolik. Ittihadul matolik, yang satu ikhtilaful matolik. Jadi ittihadul matolik ya di seluruh dunia harus satu matlak. Artinya ketika di satu negara melihat hilal, semuanya harus ikut. Seperti itu. Tapi mana titik pusatnya? Apakah di Mekah patokannya atau di mana? Terus yang kedua, tidak, kita harus ikhtilaful matolik karena ada hadis yang mengatakan ketika ada sahabat Quraisy datang dari Damaskus menuju Mekah, hadis Quraisy bertanya kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas orang bulan puasa itu ceritanya. Orang Mekah sini menjalankan puasa hari apa kemarin? Hari Sabtu. Terus hadis sahabat Quraisy ini yang datang dari Damaskus itu, loh, orang-orang Damaskus puasanya hari Jumat. Gimana dong, berarti kita yang salah atau gimana? Terus kata Ibnu Abbas, tidak apa-apa, karena hakada alam mana Rasulullah. Beginilah Rasulullah mengajari kita. Artinya setiap tempat itu sudah berbeda waktu, berbeda matlak. Ketika di sana terlihat ya sana puasa, ketika di sini tidak terlihat tidak puasa. Ketika di sini sudah wujud ya sini puasa. Ketika di Malaysia belum wujud
hilal ya belum puasa di sana seperti itu. Artinya kita tidak tergantung dengan negeri lain karena apa namanya bulan itu tidak lurus gitu loh, garisnya tidak lurus. Ini saya ada software di sini, Aquarium Times. Jadi fenomena keterlihatan bulan itu miring. Kadang-kadang di Malaysia sudah wujud, di Indonesia belum. Kemudian di Thailand sudah wujud, di India belum, di Mekah sudah wujud, di Mesir belum. Sehingga yang terjadi Mesir, Malaysia dan Indonesia bareng. Sementara itu Mekah dengan pemerintah, dengan Brunei Darussalam, mereka berbeda dengan kita. Kemudian mereka mengatakan Mekah aja sudah puasa, masa kamu belum puasa? Yang lebih seperti itu, gitu loh. Karena Mekah itu puasa ketika di sana sudah wujudul hilal, sudah ada hilal di atas ufuk, sudah positif. Kalau Indonesia berpuasa ya karena di Indonesia sudah hilal sudah positif di atas ufuk. Kalau di Indonesia belum positif di atas ufuk, ya Indonesia belum puasa. Sebagaimana Malaysia sudah wujud di atas ufuk, ya sudah puasa. Ketika Mekah belum melihat hilal, ya mereka belum puasa, tetapi Indonesia sudah puasa duluan kan seperti itu. Jadi dalam rumah ini juga harus dituntaskan pembahasan apa yang disepakati bersama. Dan menurut Profesor Syamsul Anwar dan apa namanya Muktamar Penyatuan Kalender Islam Internasional itu, mereka berpendapat kita sebenarnya bisa menggunakan satu matlab di satu dunia yang sama, sehingga ketika dalam satu titik tepat di dunia ini ada yang sudah wujud hilalnya atau sudah masuk bulan baru, yang lain harus mengikuti. Tetapi syaratnya satu, tidak kita harus berpedoman kepada hisab, karena hanya hisablah yang bisa menentukan di mana titik di bumi ini yang sudah wujud hilalnya, sudah masuk bulan baru seperti itu. Mustahil kalau menggunakan ru'yat, karena ru'yat itu harus malamnya melihat, kemudian seluruh dunia baru dikabari, kan tidak mungkin. Kalau menggunakan hisab kita bisa jauh-jauh hari mengatakan untuk Ramadan tahun 2119 itu sudah terlihat bulan itu di Brazil. Oleh karena itu semua tempat di seluruh dunia walaupun tidak melihat hilal itu akan semuanya sama bareng esoknya sudah puasa seperti itu. Kemudian Ustadz Rizal, sepertiga malam dan bulan terbelah. Ya. Oh ya. Ini yang sepertiga malam ini sebenarnya pembahasan mengenai akidah, mengenai ilmu alam. Iya, tidak apa-apa. Artinya ini kan Allah itu sering dalam Al-Quran atau dalam hadis menggunakan kalimat majazi bukan hakiki itu. Majazi bukan hakiki. Ya kalau itu ya katanya Allah itu lebih dekat dari Quran dan kita. Berarti kalau kita kemana-mana kita bareng sama Allah dong, kan nggak kayak gitu juga. Berarti kalau misalnya seperti malam itu Allah bumi, berarti setiap hari Allah turun, naik di mana ada seperti malam yang nggak seperti itu. Ini ayatnya majazi saja. Pada supaya melompat akhirnya jatuh juga, itu kan bukan berarti kita akan menjadi supaya lompat kemudian jatuh, kan enggak. Itu kan cuma peribahasa dan pakai majaz. Jadi balaghah pakai apa namanya peribahasa, pakai balaghah, pakai ilmu balaghah itu kayak semacam sastra gitu. Dalam Al-Quran apa? Yang kedua bulan terbelah itu memang sudah banyak yang membuktikan. Para astronom cari saja di di Google dan di YouTube itu sudah ada videonya. Nah, saya soalnya nggak bawa videonya nih, kalau saya videonya tersetelkan. Soalnya saya nggak bawa, jadi di sana sudah ada penelitian dari NASA bahwa di bulan itu memang ternyata ada sebuah bekas. Yang bekas itu retakan di bulan itu, di permukaan bulan retakan, tapi retakannya itu bukan retakan biasa, karena retakannya itu kedalamannya bukan cuma berapa meter, tapi berapa kilometer ke dalam sampai ujung sana. Makanya mereka heran, kok bisa ini ada sebuah retakan yang sampai sangat dalam, yang menunjukkan bulan itu pernah dulu terbelah. Nah, tapi mereka meyakini bulan dulu terbelah ya karena fenomena astronomi saja. Nah, kita umat Islam ya
Ini yang di belah Nabi ya ini maksudnya itu. Gitu ya. Ya, karena waktu yang sudah malam, ini Mas Dedi ada pertanyaan dari teman kita, BCM Thailand. Dia mendengarkan dia sendiri. Ya. Saya bacakan. Hisab hakiki Nuzul Hilal untuk Taiwan adalah tanggal 27 Juni 2014. Di Taiwan saat matahari tenggelam, bulan masih di bawah ufuk. Lihat arsiran yang gambar juga. Kita ada di Taiwan puasa diangkat bulan Juni. Satu malam atau malam minggunya mereka bertarawih. Beda dengan Indonesia atau tetap sama dengan Indonesia karena persatuan kalender Islam. Yang menjelaskan kan sudah ada yang lihat di belahan dunia lain, sehingga apakah puasa sama dengan Indonesia ataukah berbeda? Berdasar hadis dari Umar tadi dan wilayah muslim tidak hanya Indonesia tapi bukan dunia. Jadi waktu Taiwan sana itu sama dengan waktu Indonesia bagian kanan. Yang kemarin disampaikan di ini. Ya. Jadi besok ini Ramadan depan ini tanggal 27 Juni sore hari ketika matahari tenggelam, bulan itu sudah di atas ufuk. Tetapi karena ketinggiannya rendah tidak bisa terlihat oleh mata kepala di beberapa daerah di mayoritas tempat. Ini yang putih ini, yang tempat yang putih ini adalah tempat di mana hilal sebenarnya sudah di atas ufuk, artinya sudah positif, di atas ufuk sudah wujud, tapi tidak bisa terlihat oleh mata. Kalau yang ini, yang biru ini sudah di atas ufuk dan lebih tinggi daripada yang putih, posisinya sudah tinggi, lebih tinggi, tetapi membutuhkan alat untuk melihatnya dengan jelas. Kemudian yang ini, yang warna pink ini sudah sangat tinggi bulan di atas ufuk sehingga sangat mudah untuk diamati walaupun dengan mata telanjang. Nah, yang merah ini adalah yang sama sekali bulan itu belum wujud di sini. Nah, Thailand itu ini Indonesia ini yang sudah wujud pun hanya Jawa, Bali, sebagian Kalimantan bawah, kemudian Sumatera. Malaysia saja masih negatif, kemudian India negatif, Taiwan di sini, Cina, Jepang, Myanmar semuanya masih negatif, Eropa semuanya negatif. Artinya belum di bawah. Kalau yang sebenarnya kalau di negara tersebut biasanya kan ada ada yang namanya perkumpulan Muslim di sana ya, atau ada departemen agama Muslimnya di sana mungkin ya yang sederajat dengan itu, atau ada pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di sana. Tetapi setahu saya biasanya ada di daerah negara-negara yang bukan Muslim itu biasanya ada Islamic Center yang mereka biasanya menentukan kapan hari Idul Fitri dan kapan hari Idul Adha, kapan memulai puasa. Ya, bisa juga sebenarnya menggunakan penentuan awal bulan metode sendiri. Misalnya pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Taiwan itu menggunakan metode wujudul hilal. Kemudian mereka membuktikan secara langsung, secara empirik, secara perhitungan bahwa di Thailand itu belum wujud, otomatis mereka belum puasa pada tanggal 28-nya, maka puasanya tanggal 29. Tapi kalau misalnya untuk kebersamaan dan persatuan karena sudah ditentukan oleh Islamic Center yang di sana atau organisasi umat Muslim di Taiwan, mereka sudah menentukan untuk puasanya hari 29 ya, tidak apa-apa karena toh di sana masih negatif seperti itu. Ya. Kalau menurut saya sekarang masih ikhtilaful maqali karena
sebagian besar ulama juga masih berpegang teguh kepada ikhtilaful maqamin seperti itu. Artinya ketika suatu tempat dia sudah wujud hilal ya dia puasa, tapi di tempat lain ketika belum wujud hilal ya tidak puasa. Seperti itu. Karena Rasulullah tidak pernah mengatakan di seluruh dunia harus puasa berbarengan. Ketika salah satu tempat di muka bumi ini sudah melihat hilal semuanya harus puasa, tidak. Sebagaimana sholat, ketika mereka dari Madinah menuju Mekah itu ya sholatnya ketika di Madinah menggunakan waktu Madinah, ketika di Mekah yang menggunakan waktu Mekah. Sholat asalnya Mekah jam berapa, kemudian sholat asalnya di Madinah jam berapa. Seperti itu juga yang dinamakan puasa, karena puasa selalu menghubungkan ibadah dengan waktu, terus ibadah sholat juga menggunakan waktu juga. Artinya seluruh ibadah-ibadah dalam Islam selalu menggunakan waktu-waktu di mana kita berada. Artinya fenomena geografis menjadi penting. Nah, tempat kita berada itulah yang menjadi patokan kita akan memulai puasa dengan waktu kita berada. Nah, disitulah para ulama bahkan Muhammadiyah pun mengikuti wilayatul hukmi. Artinya jika suatu negara sudah ada yang wujud ya wujud, jika belum ya belum. Ikhtilaful maqamin itu yang masih dipegang teguh. Tapi mungkin suatu saat nanti jika semua negara-negara sudah bisa dan itu yang diharapkan, bisa ada namanya kalender internasional bersatu yang ketika salah satu bagian di sebuah negeri di bumi ini sudah wujud hilal atau sudah masuk bulan Ramadan, yang lainnya harus mengikuti karena maknanya satu, seperti itu. Itu demikian. Ya, terima kasih pada Mas Didi Jamaluddin. Ada pertanyaan yang belum terjawab? Sudah ya, alhamdulillah, karena waktu sudah malam dan kita sampaikan terima kasih kepada Mas Didi Jamaluddin MC yang sudah berbagi dengan kita. Mudah-mudahan kita lebih paham bagaimana itu belum bisa yang dipedomi oleh Muhammadiyah. Dan di meja absen sana sudah ada buku yang tadi ditunjukkan Mas Dedi, tapi mohon maaf itu jumlahnya tidak sebanding dengan kita yang hadir. Nah, itu semoga nanti bagi teman-teman yang memang sangat perlu silahkan bawa. Nah, mungkin aku ragu kok dari foto aku saya ikut, nah, silakan. Itu ada buku yang pertama argumentasi hisab Muhammadiyah, kemudian ada juga maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah dalam bentuk buku. Yang nanti tidak dapat dalam bentuk buku untuk maklumatnya sudah ada fotokopiannya tadi sudah kami siapkan. Kemudian tadi ada 3 penanya, nanti bisa dapat tambahan buku. Mohon Mas Surati bisa siapkan untuk 3 penanya tadi. Oke, karena sudah cukup, kita nggak cukup. Mudah-mudahan apa yang kita kasih pada malam hari ini bisa menambah wawasan kita dan juga pahala kita semua. Kita sampaikan terima kasih kepada Mas Desi dan juga pimpinan wilayah Muhammadiyah yang sudah memfasilitasi untuk kajian Ikatan Muda Muhammadiyah dari 2018. Dan untuk pengumuman pekan depan adalah kontemporer. Insya Allah kita akan mengangkat hal politik, karena ini baru para semuanya politik, tapi nanti kita akan mengangkat yang saya kira tidak usah terlalu ekstrim ya. Akan mendatangkan nanti tokoh politik agar kita juga tahu dunia politik. Kemudian infak untuk malam hari ini alhamdulillah terkumpul sebanyak 200.400 rupiah. Semoga menjadi amal ibadah dari jamaah pengajian malam Sabtu ini. Demikian kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya minta salam maaf. Bila ada hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada apa ini?